Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Apa kabar Anda sahabat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Saya Panjarto yang hadir untuk Anda ditemani Karina Putri di ruang redaksi dan reporter-reporter yang lain yang siap memberikan informasi untuk update COVID-19 di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kita masuk dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19, edisi hari ini hari Selasa tanggal 2 Juni 2020. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Di awal kita berjumpa dengan Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Gugus tugas COVID-19 akan bergerak tangani klaster baru di Kecamatan Taman. Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, belum selesainya penanganan klaster penyebaran COVID-19 di Desa Waru, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Saat ini tim gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat kabupaten kembali menemukan klaster baru di Desa Wonocolo. Terletak di batas wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan kota Surabaya, yaitu Kecamatan Taman, dan ditetapkan sebagai klaster baru karena tingginya jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tercatat dalam waktu kurang dari 2 minggu, ada 25 warga desa Wonocolo yang positif COVID-19. Selain itu ada 6 orang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP dan 5 orang meninggal dunia. Untuk mempercepat proses penanganan dan penyembuhan di desa Wonocolo, tim gugus tugas penanganan COVID-19 akan mengoptimalkan program Kampung Tangguh, di mana akan dilakukan pengawasan dan pemantauan wilayah oleh relawan desa setempat dan pemberian bantuan pangan serta pengawasan kesehatan oleh tim medis puskesmas setempat. Untuk mendukung tim relawan desa ini, Polresta Sidoarjo dan Kodim 0816 Sidoarjo akan menerjunkan tim Babin Kamtipmas dan Babinsa di desa ini. Rencananya, selain mendirikan pos penyekatan di Desa Wonocolo, tim gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat kabupaten akan melakukan rapid test massal dan penyemprotan disinfektan di desa ini. Hal ini disampaikan oleh Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sidoarjo. Sementara terkait masih adanya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo yang tinggi, khususnya wilayah berbatasan langsung, yaitu Kecamatan Waru dan Tawan, akan dilakukan peningkatan pengawasan dan pemantauan warga di tingkat desa. Untuk saat ini jumlah ODP di Kabupaten Sidoarjo menembus angka 1.056 orang, PDP 443, dan positif COVID-19 664 orang. 58 pasien dikabarkan meninggal dunia dan 29 pasien dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Selain Billy Patopoy, ada 10 reporter lain yang juga siap memberikan informasinya. Sekarang kita menuju ke Diding Yunarto, Suara Sidoarjo, tidak pakai masker atau berkerumun, siap-siap kena operasi pendisiplinan Kodam 5 Brawijaya. Diding. Sahabat, semakin bertambahnya jumlah kasus positif di Jawa Timur menjadi perhatian dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat. Untuk itu Panglima TNI dan Kasat memberikan perintah khusus kepada Kodam 5 Brawijaya melakukan tindakan sinergi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Salah satunya dengan pembentukan gugus tugas di Kodam 5 Brawijaya. Ini dikatakan Kolonel Imam Haryadi, Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 5 Brawijaya dalam konferensi pers Senin kemarin. Menurut Kolonel Imam Haryadi, tugas gugus tugas ini melakukan penertiban dalam bentuk operasi pendisiplinan. Hari itu juga untuk seluruh Kotama, kemudian termasuk di Brawijaya, Kodam 5 Brawijaya Jawa Timur, kita sudah membentuk gugus tugas dalam bentuk operasi pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan di wilayah Kodam 5 Brawijaya dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif aman dari COVID-19. Itu tugas pokok yang kita emban sesuai dengan kita bersama bahwasannya keterlibatan kami yang pertama di gugus tugas, kemudian juga di gugus tugas itu ada beberapa pejabat kita termasuk personel kita di gugus tugas baik itu provinsi kemudian daerah, termasuk pelibatan sampai dengan tingkat Babinsa, sinergitas mereka dalam pencegahan dari bawah. Kemudian harapannya dengan pelaksanaan operasi pendisiplinan ini perlu kita sadari bahwasannya memang apakah karakter masyarakat kita cukup kuat dalam rangka pencegahan ini. Angka terus naik, artinya dengan pertambahan angka ini karakter kita ini ataupun menyikapi COVID ini tidak semuanya sama.
Jadi mungkin ada tagar kita ini bersama melawan corona. Apakah itu di masyarakat kita? Jadi mereka mungkin ada yang tahu, tidak mau tahu, bahkan menyikapinya mungkin tidak mau tahu. Padahal mereka juga, saya yakin, tidak ada satupun di Surabaya ini, di Jawa Timur ini yang tidak paham terkait corona. Saya yakin sampai di pelosok-pelosok desa. Saya Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Untuk Tim News Today. Dari Diding Yunarto kita bergerak menuju ke Suara Madiun. Ada Amanda yang siap dengan laporannya. Di Kota Madiun ada tambahan 1 kasus terkonfirmasi positif. Ini dari suami pasien nomor 4. Amanda. Sahabat, tambahan 1 kasus positif COVID-19 kembali terjadi di Kota Madiun. Tambahan tersebut terkonfirmasi pada Senin 1 Juni 2020. Kasus positif nomor 5 ini merupakan suami dari kasus positif nomor 4. Pak Sutri ini merupakan warga Kelurahan Patihan. Seperti diberitakan, pasien nomor 4 merupakan pegawai pabrik rokok Sampurna di Kabupaten Madiun yang terkonfirmasi positif pada Rabu 27 Mei 2020 kemarin. Kasus nomor 5 ini terkonfirmasi positif COVID-19 dari klaster Surabaya. Juru bicara TGTPP COVID-19 Kota Madiun, Nur Aflah mengatakan belum dapat dipastikan apakah tertular dari istrinya, tetapi yang jelas suami kasus nomor 4 ini punya riwayat dari Surabaya. Kasus nomor 5 ini berusia 41 tahun dan bekerja di Surabaya. Kendati begitu, sudah 1 bulan pulang di Kota Madiun. Yang bersangkutan dilakukan rapid test pada 18 Mei yang lalu dengan hasil non-reaktif. Kendati begitu, tetap dilakukan swab test pada 29 Mei lalu dengan hasil positif COVID-19. Sama dengan istrinya, kasus nomor 5 kontak erat dengan 5 orang. 5 orang ini sudah dilakukan rapid test pada 27 Mei lalu di Puskesmas Patihan dengan hasil semua non-reaktif. Afla menambahkan, kasus nomor 5 ini saat ini sudah menjalani perawatan di RSUP Dr. Sudono, Kota Madiun. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 1 Juni sebanyak 1.325 orang dengan risiko, dengan rincian 1.156 selesai pemantauan, 118 orang tanpa gejala, 93 orang selesai pemantauan, 68 orang dalam pemantauan, 67 orang selesai pemantauan dan sembuh, dan 3 orang positif COVID-19. Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Dari Suara Madiun kita menuju ke Ersal FM Nganjuk. Sudah siap dengan laporannya Agustin Merdekawati. Bertambah 2 pasien positif di RSUD Nganjuk. Agustin. Salocara dinyatakan positif COVID-19. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan 2 pasien positif corona merupakan 1 keluarga. Yang keduanya punya riwayat perjalanan dari Pacitan dan kontak dengan pasien positif. 2 pasien tersebut sudah dirawat di RSUD Nganjuk sejak pada hari Kamis 28 Mei 2020 dan keduanya dievakuasi setelah hasil rapid test mereka dinyatakan reaktif usai kontak dengan pasien positif ke-25. Dengan penambahan 2 kasus positif tersebut, total jumlah orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Nganjuk menjadi 32 kasus. Menindaklanjuti perubahan status 2 orang tersebut, gugus tugas akan kembali melakukan tracing atau pelacakan kontak ibu dan anak. Begitu hasil rapid test kedua perempuan tersebut reaktif, petugas sudah melakukan pemetaan. Mereka yang pernah kontak dengan keduanya diminta untuk tetap isolasi mandiri di rumah dan menjalani protokol kesehatan. Dengan pemetaan yang dilakukan minggu lalu, tracing yang dilakukan mulai kemarin akan lebih mudah, termasuk melakukan rapid test terhadap mereka yang sudah pernah kontak. Tentang hasil pelacakan, Hendri mengaku belum bisa menyebutkan jumlahnya karena hingga kemarin sore pelacakan masih terus berlangsung. Sementara itu, meski ada penambahan 2 kasus positif corona, kasus untuk status lainnya tidak bertambah. Jumlah orang tanpa gejala atau OTG di Nganjuk 896 orang. Demikian pula orang dalam pemantauan atau ODB sebanyak 89 kasus. Untuk PDB atau pasien dalam pengawasan otomatis berkurang 2 menjadi 82 kasus. Meski jumlah PDB berkurang selama 1 minggu terakhir atau sejak hari Senin 25 Mei 2020, sudah ada 4 PDB yang meninggal dunia. Mereka adalah pasien berusia 68 tahun asal Gondang yang meninggal 25 Mei 2020.
2020. Selanjutnya pasien berusia 66 tahun asal Sawan meninggal tanggal 25 Mei 2020. Ada pula pasien berusia 32 tahun yang meninggal 31 Mei 2020. Ketiganya dirawat di RSUD Nganjuk dan satu PDB lain yang meninggal adalah pasien berusia 34 tahun asal Ngeronggot meninggal pada tanggal 27 Mei 2020 di RSUD Kertosono. Terkait penyebab kematian 4 pasien tersebut, menurut Hendri, keempatnya memang menderita penyakit bawaan yang parah dan sampai kemarin hasil swab mereka belum keluar. Dari Agustin Merdikawati, Suara Anjuk Lada. Dari Ersal FM Nganjuk kita menuju ke utara, tepatnya di Kota Gerbang Salam COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Kolik. Kegiatan pengamanan pasar-pasar di Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dilakukan gabungan oleh Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 Kabupaten Pamekasan, yakni TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, Dishub, POM TNI, dan Disperindak sebagai upaya pengamanan dan mengatur ketertiban masyarakat dalam menanggulangi bahaya pandemi COVID-19. Kepala Bidang Ketertiban Umum atau Kabitibum Satpol PP Pamekasan, Nur Hidayati mengatakan, ada sebanyak 14 titik pasar di Kabupaten Pamekasan yang telah dilakukan pengamanan dan ditertibkan, yang diantaranya terdiri dari pasar harian dan pasar mingguan. Sapaan akrabnya Bu Ida menyampaikan, kegiatan tersebut dilakukan adalah untuk memastikan pencegahan penyebaran COVID-19 masih harus dilakukan pengawasan dengan serius sesuai dengan eskalasi atau perkembangan penyebaran COVID-19 dan tingkat situasi dengan tujuan penyebaran virus tidak bertambah. Kegiatan yang dilakukan oleh tim gugus COVID-19 meliputi 14 titik pasar. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pencegahan penularan COVID-19 masih harus kita lakukan pengawasan dengan serius sesuai dengan eskalasi, tingkat situasi, dan tingkat sebaran penularan COVID-19 dengan tujuan agar masyarakat dalam mengantisipasi penularan COVID-19 di daerah kita ini tidak bertambah. Kabid Ida menambahkan, pengamanan yang dilakukan terbagi seperti pasar harian, diantaranya Pasar Kolpajung, Pasar Gurem, Pasar CLM Gadin, Pasar Sore Baru, Pasar Belumbungan, dan Pasar Parteker. Pasar mingguannya seperti Pasar Galis, Pasar Kepo, Pasar Propo, dan Pasar Duko. Sedangkan pasar harian dan mingguan, yaitu Pasar 17 Agustus, Pasar Pelengaan, Pasar Pakong, Pasar Waru, serta Pasar Batu Bintang. Holik Molidi, Realita FM Pamekasan. Sahabat, tentunya Anda bisa ikuti program Jatim News Today setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 11:05. Anda juga bisa mendengarkan siaran program Jatim News Today ini di beberapa LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, di antaranya di Realita FM Pamekasan, Suara Sidoarjo, Suara Gresik, Pradia Suara Tuban, Mardika FM Kota Blitar, Persada FM Kabupaten Blitar, Ersal FM Nganjuk, dan Suara Madiun. Sekarang kita menuju ke Pradia Suara Tuban. Ada Khalilul Aris, KPU Tuban minta pelaksanaan pilkada tetap gunakan protokol kesehatan. Aris? KPU RI telah menetapkan bahwa pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Diketahui sebelumnya pemungutan suara yang semula dijadwalkan digelar 23 September harus tertunda akibat wabah COVID-19. Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Tuban Fathul Iksan mengatakan, berdasarkan informasi awal dari KPU RI, pelaksanaan pilkada nanti akan menggunakan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Disampaikan saat ini pihaknya masih menunggu turunnya surat resmi tentang peraturan KPU atau PKPU terkait mekanisme dan teknis pelaksanaan pilkada di tengah wabah COVID-19, di mana pelaksanaannya nanti akan berpedoman pada pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana non-alam. Protokol kesehatan pencegahan COVID-19 harus diterapkan di seluruh tahapan pilkada, mulai dari tahapan pembentukan PPDP, pemutakhiran data pemilih, BIMTEK, sosialisasi, pencalonan dan pencoblosan, dan lainnya. Semuanya harus berpedoman pada protokol kesehatan. Istilahnya nanti pakai protokol kesehatan loh ya. Jadi semuanya tahapan nanti dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Mulai tahapan pelantikan kan sudah ya nanti. Pembentukan PPDP, pemutakhiran data pemilih, BIMTEK, sosialisasi, pencalonan, semuanya nanti tak pakai protokol kesehatan. Dijelaskan semua tahapan pilkada tidak ada yang merubah, hanya mekanisme dan cara pelaksanaan yang terdapat perubahan. Semua menggunakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Khalil Aris, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Dari Tuban kita sekarang menuju ke Kabupaten Blitar.
Ada dua reporter yang sudah siap, Risma Erina dan Ari Kusuma. Ari Kusuma terlebih dahulu, perkembangan cukup bagus, 5 pasien positif COVID-19 di Kabupaten Blitar dinyatakan sembuh. Ari. Bupati Blitar Rianto memberikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan penyebaran virus corona, terutama untuk tim medis di rumah sakit rujukan, karena perkembangannya menunjukkan grafik yang cukup bagus. Berdasarkan laporan situasi deteksi dan kewaspadaan COVID-19 di Kabupaten Blitar, untuk jumlah pasien terkonfirmasi positif terbanyak 10 orang. Rinciannya, 2 orang masih menjalani observasi, 3 orang meninggal dunia, dan 5 orang lainnya telah dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat supaya tetap optimis dan berpikir positif dalam menghadapi penyebaran virus corona. Jika semua kompak saling bergotong royong, maka virus tersebut bisa ditekan peredarannya. Mulai teman-teman kabupaten, tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa, bahkan relawan-relawan termasuk tokoh masyarakat yang paham masalah ini supaya membantu menjelaskan. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Blitar juga terus melakukan sejumlah langkah antisipasi, diantaranya mendirikan tim gugus tugas percepatan penanganan virus corona mulai tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan checkpoint atau cek kesehatan di perbatasan daerah tetangga. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Sekarang ke Risma Erina, masih dari Persada FM Kabupaten Blitar. Peringati Hari Lahir Pancasila, Bupati Blitar ajak masyarakat perkuat sinergitas dan gotong royong tekan laju corona. Risma. Bupati Blitar Dr. Andes Hajirianto MM mengajak seluruh lapisan masyarakat pada momentum Hari Lahir Pancasila ke-75 1 Juni 2020 untuk dijadikan semangat bersama dalam memperkuat sinergitas dan gotong royong melawan penyebaran virus corona. Karena dalam situasi seperti ini dibutuhkan kebersamaan semua lintas sektor agar peredaran virus corona bisa ditekan secara optimal. Menurutnya upaya pemerintah daerah cukup bagus dalam mengendalikan persebaran corona. Terbukti hingga kini sesuai laporan situasi deteksi dan kewaspadaan COVID-19 di Kabupaten Blitar, menurutnya upaya pemerintah daerah cukup bagus dalam mengendalikan persebaran corona. Terbukti hingga kini sesuai laporan situasi deteksi dan kewaspadaan COVID-19 di Kabupaten Blitar sudah menunjukkan tren penurunan angka pasien positif, sehingga ia meminta pihak terkait tetap bersemangat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan virus corona. Di sisi lain, warga juga diminta patuh terhadap himbauan protokol kesehatan. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Sekarang kita menuju ke Gresik, ada Kevin Chandra dari LPPL Suara Gresik menuju tatanan hidup baru, new normal, Pemkab Gresik, fokus penerapan di kehidupan pesantren dan revitalisasi rumah ibadah. Kevin. Pemerintah Kabupaten Gresik tengah menyiapkan formulasi pelaksanaan tatanan fase new normal. Kali ini Pemkab Gresik fokus pada persiapan penerapan new normal dalam kegiatan pesantren dan juga revitalisasi rumah ibadah dalam menghadapi tatanan hidup baru atau new normal. Hal tersebut seiring dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama terkait dengan langkah-langkah menghadapi new normal. Wakil Bupati Gresik Muhammad Kosim mengatakan saat santri kembali ke pondok, santri harus dipastikan dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas. Selanjutnya, pondok pesantren juga harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Kemudian para santri harus menjalani rapid test ketika sesampainya di pondok pesantren. Selain itu, pihak pondok pesantren juga harus menyiapkan ruang isolasi bagi para santri. Sementara itu, pemerintah melalui dinas terkait akan memfasilitasi tes kesehatan hingga sarana dan prasarana kesehatan di pondok pesantren guna menunjang kebutuhan pada masa pelaksanaan new normal. Sampai saat ini data dari Dinkes Gresik, jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 178 orang dengan detail, 145 orang dalam perawatan, 14 orang sembuh, dan 19 orang meninggal. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik untuk Jatim News. Baik, sekarang kita menuju ke sahabat-sahabat di LPPL Mahardika FM Kota Blitar, ada Rifano dan Kirana Nisa. Kita ke Kirana Nisa terlebih dahulu. Ketua DPRD Kota Blitar minta pemerintah Kota Blitar segera siapkan mekanisme menyambut new normal. Mita.
Syahrul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar, usai melakukan ziarah di makam Bung Karno Senin 1 Juni 2020. Syahrul mengatakan terdapat beberapa rekomendasi dari Dewan untuk pemerintah Kota Blitar dalam menyambut new normal yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah pusat. Di antaranya inventarisasi masalah dampak wabah corona dan beberapa hal yang mungkin saja terjadi selama penerapan new normal. Misalnya di bidang kesehatan menjadi pokok krusial. Bagaimana pemerintah kota bisa mengantisipasi jika ada kemungkinan klaster baru di Kota Blitar. Mengingat sampai saat ini pemerintah daerah belum bisa melakukan pemeriksaan PCR sehingga masyarakat pun harus dipastikan siap menyambut kebijakan ini. Syahrul menilai sejauh ini persiapan yang dilakukan pemerintah kota sudah cukup bagus. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya tentang pembukaan kembali lembaga pendidikan dan pondok pesantren. Pemerintah Kota Blitar diminta merumuskan mekanisme yang tepat agar langkah tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Sebenarnya sudah lumayan, sudah mengarah ke lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Namun demikian kita masih ada beberapa hal, misalkan bagaimana nanti anak-anak sekolah, pondok-pondok. Sementara itu, Sobat Pemerintah Kota Blitar mulai mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu kebijakan new normal dicanangkan pemerintah pusat. Persiapan itu dimulai dari penetapan kampung tangguh di 3 kecamatan, physical distancing di pasar tradisional, dan lain sebagainya. Kirana Nisa, Mahardika. Terakhir ada peluang untuk bergabung bersama Rifano Kusnadi dari LPB Mahardika FM Kota Blitar. Jelang new normal, UPT Perpustakaan Makam Bung Karno siapkan layanan khusus untuk para pemustaka. Rifano. Menjelang era new normal, beberapa kawasan wisata di Kota Blitar telah menyiapkan rencana kesiapan layanan untuk menyambut era new normal. Salah satunya wisata Perpustakaan Makam Bung Karno. Janti Suksmarini, Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, saat dikonfirmasi melalui telepon Senin 1 Juni 2020 mengatakan, dalam persiapan menjelang new normal, pihaknya telah menyiapkan layanan-layanan yang akan dilakukan, diantaranya menyiapkan koleksi telah selesai dalam proses validasi data agar pemustaka mudah mencari koleksi. Kemudian, ruang layanan baca telah diatur jarak fisik atau physical distancing dan selalu menggunakan masker. Selanjutnya, sistem peminjaman dengan online yang fungsinya untuk memudahkan para pemustaka untuk meminjam koleksi buku yang ada di Perpustakaan Makam Bung Karno melalui internet. Janti Suksmarini menambahkan, bagi buku yang telah dipinjam oleh pustaka, buku tersebut melewati proses sterilisasi sebelum di-shelving kembali ke rak buku agar tidak terpapar virus corona atau COVID-19. Persiapan layanan dalam new normal di Perpustakaan Bung Karno, antara lain yang pertama, kita koleksi. Kita pastikan bahwa koleksi telah selesai dalam proses validasi data agar pemustaka mudah mencari koleksi. Janti Suksmarini menambahkan, untuk para pengunjung selalu memperhatikan protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker saat hendak berkunjung ke wisata Perpustakaan Makam Bung Karno. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Ya, demikian tadi sahabat, 11 reporter sudah hadir untuk program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, hari Selasa 2 Juni 2020. Untuk Anda yang terlewat, jangan sedih, Anda bisa akses kami melalui visual di YouTube Suara Sidoarjo Channel. Saya Panjarto dan kerabat tugas yang bertugas untuk kesempatan siang hari ini menyampaikan terima kasih, selamat siang, sampai jumpa, dan tetap sehat. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.